Hanya Tuhan penolong. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolong. Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu yang sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh aku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Sama-sama katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua masalah. Kau yang teragung, Kau yang layak disembah Yesus, hanya Kau yang layak. Kau lebih besar dari semua masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat keajaiban-Mu masih terjadi. Kau tiada yang sedahsyat Engkau, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Raja kami. Terima kasih. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu, dan ku dalam hatiku, seperti hati setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti. Kita mau sama-sama ulang lagu ini dari awal. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku. Percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalam-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, setulus
salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti mata pancarkan kasihmu, mau jadi seperti ku mau jadi haleluya, kami menyembahmu dalam hidup kami, pulihkan hidup kami, sembuhkan sakit kami, pulihkan kehidupan kami. Semakin hari kami serupa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak dapat jalan sendiri. Katakan Tuhan tolong. Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan ku tak dapat jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong. Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Satu kali lagi katakan, ku tak dapat jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Satu kali lagi kita akan nyanyikan satu lagu terakhir. Biarlah lagu-lagu ini kita minta anugerah Tuhan menyertai kita. Kita minta anugerah Tuhan boleh menuntun setiap kita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu tersedia dalam kehidupan kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Meskipun kami dari jarak jauh, tapi kami sangat yakin dan percaya hadirat Tuhan ada. Tuhan hadir dalam setiap tempat di mana kami berada hari ini. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu yang sama, yang besar itu memulihkan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan, mujizat, berkat, kasih Tuhan yang perlindungan Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Dalam hari kami pada hari ini, Tuhan telah menyertai kami di dalam pekerjaan kami, semua anugerah Tuhan. Bapa, hari ini kami mau sedikit duduk diam, mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami diajar dan berikanlah kepada kami hati seorang murid yang terus-menerus mau belajar dan diajar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus.
Ini sembah pujian kami dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar, apakah sudah mendengar suara saya dengan baik? Kalau misalkan sudah, mungkin di layarnya boleh kasih jempol aja. Nggak usah itu, kasih jempol aja kalau misalkan sudah mendengar suara yang puji Tuhan. Semua pada baik ya dengar suara saya. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Markus 1 ayat 40 sampai dengan 42. Kita akan baca bersama-sama. Bapak dan Ibu bisa langsung lihatnya di layar aja, tidak apa-apa, langsung bisa lihat di layar. Mungkin bisa mengikuti bacaannya di rumah masing-masing ya. Saya akan bacakan untuk setiap dari kita. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, ini salah sebenarnya tulisannya, harusnya 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini tema firman Tuhan yang saya bawakan, saya kasih judul meminta belas kasihan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, salah satu sifat Tuhan yang kita kenal adalah penuh dengan belas kasihan. Kalau misalkan kita melihat kisah yang tadi, adalah seorang yang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, dia minta dan memohon kepada Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan sembuhkan penyakitnya. Nah, namun perlu kita sadari, perlu kita pahami terlebih dahulu, kalau di zaman dahulu orang-orang yang sakit kusta itu mereka tinggal di daerah yang bukan di kota, melainkan di luar kota, di pelosok. Kenapa dikatakan demikian? Kalau bicara tentang zaman dulu, sakit kusta itu sakit yang mungkin dijauhi oleh banyak orang, karena sakit yang menular. Kalau zaman sekarang mungkin kita dengar adalah corona. Orang datang dekat aja sama dia, bisa tertular. Makanya ketika kita sentuh orang yang sakit kusta, dibilangnya najis. Nah, itulah orang-orang yang sakit kusta. Tapi kita belajar bagaimana dari seorang yang sakit kusta ini, dia mempunyai keajaiban yang terjadi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Nah, maka penting untuk kita sama-sama belajar bagaimana meminta belas kasihan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa orang kusta itu mereka punya tempat khusus di luar, diisolasikan di luar kota, bukan di dalam pusat kota, itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan ya, sangat benar-benar kasarnya dikucilin banget. Kalau misalkan kita cek kembali di Matius 8 ayat 1 sampai dengan 3, Bapak dan Ibu bisa kembali cek, itu kisahnya sama, namun persepsinya dari Matius. Kalau yang kita baca ini adalah persepsi daripada Markus. Kisahnya sama, tentang seorang kusta yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya akan mengajak untuk setiap dari kita memahami terlebih dahulu belas kasihan. Dalam bahasa Yunani, belas kasihan itu ada dengan kata eleos, yang memiliki arti pengertiannya belas kasihan. Yang sekarang ini layarnya udah kelihatan muka saya ya, mungkin ya, di layar komputer Bapak dan Ibu atau layar HP saudara. Kebaikan atau kerelaan hati untuk menolong. Nah, belas kasihan itu adalah sesuatu atau sebuah pengertian di mana seseorang kerelaan hatinya untuk menolong. Kalau misalkan kita memahami dan kita belajar membaca Alkitab dan udah sering dengan firman Tuhan, salah satu kunci, salah satu faktor pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini didasari oleh belas kasihan. Mulai dia melayani, menyembuhkan orang, bahkan melakukan mukjizat. Yang paling penting dia mati di kayu salib itu karena belas kasihannya kepada setiap manusia, umat-umat manusia. Nah, itu makanya penting untuk setiap dari kita belajar bagaimana meminta belas kasihan daripada Tuhan. Kalau misalkan ada yang bertanya, mengapa kita perlu minta belas kasihan daripada Tuhan? Ada dua alasan. Yang pertama, kita adalah makhluk yang berdosa. Nggak ada setiap dari kita yang bukan makhluk berdosa. Makanya penting
belajar kita untuk meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni setiap dosa kita dari dosa-dosa yang udah mungkin kita buat dan dari lahir kita dibawa dari Adam dan Hawa. Dan kita juga meminta belas kasihan daripada Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita agar kita, setiap dari kita bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Dan kenapa juga penting kita belajar bagaimana untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan. Karena kedua, kita ini adalah manusia yang lemah, Bapak dan Ibu. Udah mah kita berdosa, kita juga manusia yang lemah. Manusia yang lemah, sehingga kita perlu namanya pertolongan daripada Tuhan. Kenapa kita harus perlu namanya pertolongan daripada Tuhan? Karena Tuhanlah yang mampu menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita yang lemah pada saat persoalan atau tantangan kehidupan yang kita jalani. Kalau misalkan kita menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada pertolongan Tuhan, akan rasanya jenuh, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Makanya penting untuk kita meminta pertolongan, meminta belas kasihan Tuhan untuk menguatkan setiap dari kita ketika kita mengalami kelemahan, udah kita berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa belas kasihan yang Tuhan Yesus buktikan kepada setiap dari kita itu nyata, bahkan kita sudah melihatnya. Dia menyelamatkan kita, mati di kayu salib, bahkan yang paling penting dia mengampuni setiap dari dosa kita. Makanya penting untuk kita belajar bagaimana untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan, untuk meminta pengampunan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak kita kembali lagi ke kisah seorang yang kusta tadi. Seorang yang kusta ini, kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di ayat 40C, saya akan share screen-nya lagi. Misalkan Bapak dan Ibu lihat di ayat 40C, di situ dikatakan ada ayat yang menarik yang sama-sama kita harus pelajari ini. Kenapa? Karena ketika kita melihat itu katanya, ini seorang sakit kusta ya, sakit kusta mengatakan kepada Tuhan Yesus demikian, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini kalimat sesuatu yang menurut saya secara pribadi unik. Kenapa? Yang pertama, seorang yang punya sakit kusta ini dia meminta tapi tidak memaksa. Katanya kalau engkau mau, kalau engkau mau. Ini dia tidak memaksa. Kadangkala dalam kehidupan manusia kita tuh meminta belas kasihan Tuhan dengan cara paksa. Tuhan, saya mau nih punya pekerjaan seperti demikian, atau enggak Tuhan saya mau sembuh dari penyakit ini, Tuhan tolong dong ini, kayak seolah-olah kita memaksa Tuhan. Padahal kalau misalkan kita melihat seorang sakit kusta yang tadi, dia tidak memaksa Tuhan tapi justru meminta. Kalau misalkan Tuhan mau menyembuhkan saya, karena saudara-saudara perlu kita pahami bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehendak untuk dia memberikan kesembuhan kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Dia yang punya kehendak. Kita nggak bisa maksa tapi kita bisa minta. Makanya ketika Tuhan melihat respon kita, dia langsung memberikan kesembuhan kepada seorang kusta itu. Dalam kondisi seseorang ketika dia lagi butuh, umumnya dia mudah banget untuk datang kepada Tuhan dengan cara paksa, itu umum banget. Tapi kita mau belajar pada malam hari ini bagaimana ketika kita melihat untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan itu jangan memaksa, tapi kita harapkan kepada Dia, Dia yang mempunyai wewenang atas segala yang terjadi, saudara-saudara. Kalau misalkan kita perhatikan di zaman dulu, seorang sakit kusta itu, dia punya nggak kerinduan sembuh? Punya. Karena kalau orang-orang zaman dulu punya sakit kusta itu rasanya sakit banget, sedih banget, dikucilin sama orang. Bahkan orang nggak mau deket. Orang mau sentuh dia aja pun rasanya langsung dianggap najis. Nah, orang kusta ini datang ketemu Tuhan Yesus, dia harusnya bisa maksa dong pengen sembuh. Kenapa dia orang kusta ini datang kepada Tuhan? Karena dia udah dengar Tuhan itu bisa menyembuhkan segala penyakit yang dialami oleh orang apapun. Makanya dia datang. Tapi yang unik, dia tidak memaksa, meminta. Itu yang perlu kita sadari, bahwa kita tuh harusnya meminta, jangan memaksa Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memberkati kita, untuk menolong kita dan lain sebagainya. Tapi kita memintalah belas kasihan daripada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dari hal yang tadi itu uniknya, dari ayat yang tadi, engkau mau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah ini unik juga. Seorang yang sakit kusta itu mengatakan kalau engkau mau. Kenapa dia nggak mengatakan kalau engkau bisa?
dapat dikatakan begini, dia seorang sakit kusta ini menyadari kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa Tuhan itu mampu. Kalau misalkan bicara tentang engkau bisa, kan seolah-olah kita tuh masih ragu terhadap Tuhan, betul? Tapi seorang sakit kusta ini dia bilang langsung, engkau mau, kalau engkau mau berarti dia mensadari bahwa Tuhan itu mampu menolong dia, mampu menyembuhkan dia, bukan karena kalau misalkan kau bisa, kau sembuhkan saya lah, ini sakit-sakit kusta saya, kalau misalkan engkau bisa, tolong ini sakit saya, tolong dilepasin lah, kalau misalkan saudara-saudara misalkan datang lah ya, datang ke dokter, lalu saudara ketemu dengan dokter itu dengan mungkin respon pertama yang saudara berhadapan dengan dokter itu, sikapnya, sapaannya dia tuh seolah-olah bikin nggak serg sama kita. Lalu saudara masih bilang, kayaknya ini dokter diragukan ya. Semoga dokter ini bisalah menolong saya lah. Karena udah respon kita udah negatif duluan sama dokter tersebut. Jadi kalau misalkan si dokter ini udah kasih sesuatu obat dan lain sebagainya, kalau misalkan kita ragu ya nggak akan mungkin kesembuh. Ah ini obat kayaknya kayak gini, soalnya respon dia kayak sama pasien kayak gini. Sama saya aja cuek-cuek aja, bahkan menyapa saya aja gitu. Nah, beda sama orang kusta yang ada di Alkitab tadi. Dia bilang, kalau misalkan engkau mau Tuhan, bukan sekedar engkau bisa. Seorang kusta itu meyakini bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan dia, dan dia menyadari bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Seringkali kita dalam berdoa suka mengatakan, Tuhan, kalau engkau bisa datangkan pasangan hidup pada saya tepat pada waktunya. Kalau engkau bisa usaha saya tolong dong diberkati. Kalau engkau bisa ini penyakit saya yang udah lama nih sakit, tolong engkau sembuhkan. Seolah-olah kita ragu sama Tuhan, nggak bisa nyembuhin penyakit kita, nggak bisa memberkati kita dalam usaha pekerjaan kita, nggak bisa memberkati dalam kehidupan, hubungan kita dengan orang lain. Harusnya kita melihat seorang kusta tadi, dia bilang, kalau engkau mau Tuhan itu nggak ada yang dia nggak bisa lakukan. Semua bisa Tuhan kerjakan. Cuman masalahnya kitanya aja sering ragu-ragu kalau engkau bisa ya. Coba kalau diganti kata-katanya, kalau engkau mau Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan. Jangan seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita belajar pada malam hari ini bagaimana sesuatu yang penting adalah kita mengakui kuasa Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan dalam kehidupan setiap dari kita, saudara-saudara. Nah, pelajaran mengenai belas kasihan Tuhan ini, saya sudah ringkas, ada 3 hal penting yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, belas kasihan Tuhan itu tidak mengenal jenis. Kalau misalkan kita melihat Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak membeda-bedakan penyakit mana, penyakit ringan, penyakit berat, kesulitan ringan, kesulitan berat. Tidak, Tuhan tidak pernah membedakan. Permasalahan kehidupan kamu masih kecil, ini permasalahan kehidupan kamu lebih berat, saya tolong kamu yang lebih berat dulu ya, baru yang kecil. Atau enggak, Tuhan Yesus bilang, saya tolong dulu pergumulan kamu yang kecil. Enggak, Tuhan Yesus menolong setiap siapapun, tidak melihat pergumulan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, penyakit apapun yang kau alami, enggak. Tuhan pasti menolong dengan belas kasihannya. Cuman masalahnya balik lagi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah mempunyai sikap hati yang benar dengan Tuhan? Makanya nomor 2 saya katakan, belas kasihan Tuhan itu dipengaruhi oleh kesungguhan hati kita. Kalau misalkan kita memiliki hati sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, kesadaran dan inisiatif kita sebagaimana seorang kusta yang mencari Tuhan. Coba bayangkan seorang yang sakit kusta tadi itu jauh-jauh misalkan dari Gunung Guntur ya, dari Gunung Papandayan, dia turun ke kota Garut untuk cari Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang rasanya kesadaran inisiatif yang luar biasa. Dia benar-benar sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau misalkan orang-orang tahu bakal menjauh dari orang kusta tersebut, tapi dia punya niat yang besar untuk dia rasanya sembuh. Sehingga ketika dia melakukan itu, Tuhan kasih kesembuhan sama dia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kisahnya orang kusta tadi, dia itu mencari dengan meminta dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita hanya sebagai umat-umat Tuhan mencari lalu memaksa, dan mencarinya juga setengah-setengah mencari Tuhannya. Ya Tuhan gimana mau lihat respon kita, kesungguhan hati kita. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Ketika kita benar-benar sungguh hati sama Tuhan, ya Tuhan pasti kok tolong kita. Ingat, Tuhan itu nggak ada hal yang nggak bisa dia lakuin. Yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar bagaimana belas kasihan Tuhan ini mempengaruhi kerendahan hati kita.
ketika kita melihat seorang sakit kusta tadi, dia langsung sujud dan memohon kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, itu merupakan sebuah sikap kerendahan hati dia di hadapan Tuhan. Nah, perlu kita menyadari bahwa kita juga perlu merendahkan hati kita, jangan pernah menyombongkan diri kita, Tuhan, saya bisa kok, tenang aja, Tuhan mah bagian ini aja, tenang saya masih bisa bagian ini, enggak. Kita harus rendah hati sama Tuhan, sungguh-sungguh hati sama Tuhan, karena dia akan menolong setiap dari kita. Tuhan tidak pernah memandang pergumulan apapun, jenis apapun. So, pada malam hari ini sama-sama kita dikuatkan bagaimana pentingnya kita belajar meminta belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, yang mungkin saat ini engkau sedang mengalami sakit yang sudah lama. Tuhan akan membantu engkau menyembuhkan. Mungkin juga engkau sedang mengalami hubungan yang kurang baik dengan keluarga, hubungan yang kurang baik dengan pasangan hidup, suami dan istri dan anak. Tuhan akan memenuhi semuanya, akan memulihkan keadaan itu. Ekonomi engkau yang saat ini sedang dalam keadaan di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan akan tolong kok kalau misalkan kita mempunyai kesungguhan hati, kerendahan hati sama Tuhan. Tuhan akan tolong itu semua. Permasalahan kehidupan apapun yang kita jalani hari-hari ini, ketika kita benar-benar meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kita, memulihkan keadaan kita. So, saya akan berdoa untuk setiap Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini kita sama-sama satukan hati, kita belajar meminta kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sama-sama belajar, Tuhan, pada malam hari ini, mengenai belas kasihan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, terkhusus dan terutama ketika Engkau menyelamatkan hidup kami, mengampuni setiap dosa kami yang mungkin dosa kami sudah berat, dosa kami yang cukup melukakan hati-Mu, tapi kami tahu Tuhan Kau telah mengampuni setiap dosa kami, dan kami ingin Tuhan belajar untuk meminta belas kasihan-Mu Tuhan dalam keadaan kami saat-saat ini, mungkin ekonomi kami, mungkin hubungan kami, mungkin sakit penyakit yang kita alami saat-saat ini. Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ajar mereka Tuhan untuk senantiasa memiliki hati, meminta dan merendahkan hati kepadamu, sehingga Engkau nyatakan belas kasihan-Mu kepada setiap dari kami, Tuhan. Kami tahu, kami orang yang lemah, kami orang yang berdosa. Ketika kami melangkah, Tuhan, rasanya sulit, tapi ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau yang menguatkan setiap dari kami, sehingga apapun yang kami jalani hari-hari ini, harapan kami hanya di dalam-Mu, dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kami berharap ada masa depan cerah dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap jemaatku pada malam hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka. Amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita akan berdoa secara bersyafaat. Pertama kita akan berdoakan untuk jemaat MDC Garut maupun ada jemaat dari Balikpapan yang hadir pada malam hari ini. Kita akan juga mendoakan gereja dari jemaat Balikpapan maupun khususnya MDC Garut dalam keluarganya, kesehatan, pekerjaan, masa depan, pergumulan kehidupan jemaat-Mu di MDC Garut maupun di MDC Balikpapan, dan semoga dilindungi dari COVID-19 yang ada pada malam hari ini. Saya minta dengan hormat untuk Ko Yudi memimpin kita dalam doa pada malam hari ini, khususnya untuk jemaat dari Balikpapan maupun MDC Garut. Silakan Ko Yudi. Unmute dulu kok. Nah, udah kok, silakan kok. Unmute, mantap. Udah kok. Oke, selamat malam Bapak. Sudah kita semua mau berdoa untuk khususnya MDC Balikpapan dan Garut. Terima kasih Bapak malam ini untuk kasih setiamu, untuk kebesaran hatimu, untuk kebaikan Engkau sendiri bagi kami Tuhan, untuk jemaat MDC Garut. Kami berdoa untuk MDC Balikpapan. Tuhan, kami percaya lagi, lebih heran lagi untuk menjangkau banyak jiwa, banyak orang bagi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya. Kami serahkan
Tuhan, Bapak Bob dan semua tim yang melayani di sana. Kau beri urapan, kau berikan hikmat daripadamu untuk lebih banyak menjangkau jiwa baru bagi Engkau, untuk dijadikan murid bagi Engkau Tuhan. Berdoa Tuhan, kebutuhan dana, gedung yang ingin mereka perbesar juga, ataupun jam ibadah yang ingin mereka perbanyak Tuhan. Kau berkati, kau juga beri urapan untuk semua para pekerja di sana. Tuhan, juga berdoa untuk kesehatan para pemimpin di sana dan juga jemaat, kau berikan yang terbaik daripadamu juga untuk menghadapi wabah pandemi COVID ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan jemaat Balikpapan, biarpun pertemuan mereka tidak seperti biasa yang lalu-lalu, tapi kami percaya pertemuan melalui media ini juga bisa meletakkan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, berserahkan sepenuhnya MDC Balikpapan dalam tangan-Mu. Juga berdoa bagi MDC Garut Tuhan, Kau yang menjadi gembala agung kami, Kau yang menetapkan gereja ini sejak lama, bahkan 28 tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya Kau akan menegakkan gereja ini tetap, bahkan sampai kedatangan-Mu kedua kali. Semua kepemimpinan yang ada, pengurus yang ada, full time yang ada, kami nyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang akan membawa kami dalam ketaatan, membawa kami dalam kerendahan hati, jauhkan dari kesombongan dan hal-hal yang mendukakan diri Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan dalam memimpin, biarlah kuasa-Mu yang terbesar terlebih dahulu yang bekerja bagi kami semua. Serahkan juga kejemaatan yang ada, kami percaya Kau yang akan juga tambahkan kejemaatan yang ada bagi MDC Garut. Biarpun yang telah ada yang bermasalah, yang sedang dalam keadaan sakit, ekonomi yang terganggu oleh wabah ini, kami percaya Kau akan teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau tetap Allah kami yang luar biasa, Allah yang setia. Dan kami percaya ketika kami datang dengan rendah hati kepada Engkau, Kau akan memberikan jawaban terbaik bagi kami semua. Juga Tuhan, untuk kebutuhan kami, terutama untuk gedung yang kami rindukan Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang akan menetapkan itu semua, Kau akan memberikan ke hati semua jemaat untuk rela berkorban, menyatakan itu semua. Kami percaya saatnya nanti kami akan memiliki gedung yang permanen. Serahkan Tuhan, kepemimpinan ada, kejemaatan yang ada dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sebentar juga kita akan berdoa syafaat untuk gereja, di mana gereja-gereja saat ini yang sedang berjuang untuk melakukan ibadah secara onsite. Mungkin ada juga yang puji Tuhan GKPB MDC Garut yang sudah berjalan ibadah onsite-nya. Lalu kita juga berdoa untuk ibadah-ibadah online dari gereja-gereja MDC Balikpapan maupun MDC Garut. Dan kita berdoa untuk pertumbuhan maupun perkembangan daripada gereja-gereja dari keduanya itu ya. Silakan minta tolong dari ini siapa nih? Pastor Irfan. Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja dan setiap gereja. Bapa, kami datang menyatukan hati dan pikiran kami. Kami mau berdoa buat setiap gereja yang ada di kota ini ya Tuhan, baik yang sudah menjalankan ibadah onsite maupun yang belum, yang masih menjalankan ibadah online. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada, supaya gereja-gereja yang ada di kota ini ya Tuhan bisa menjadi terang dan garam, bisa menjadi berdampak positif bagi lingkungannya Tuhan, bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak juga gereja-gereja menuai jiwa-jiwa dan semakin banyak mengubah kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap gereja-gereja yang ada, khususnya Tuhan yang beribadah online. Kami berdoa supaya Tuhan yang menggerakkan setiap umat Tuhan untuk tetap meskipun online, meskipun tidak ada yang melihat, tetapi menyediakan hati dan menyediakan waktu untuk tetap beribadah juga ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah di gedung gereja. Kami mohon perlindungan Tuhan
dari mara bahaya, dari sakit penyakit, khususnya Tuhan dari wabah ini juga Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan fisik yang baik ya Bapak, sehingga kami bisa terhindar dari virus ini ya Tuhan. Juga Bapak, kami menjalankan bagian kami melakukan protokol kesehatan, kami memakai masker, kami cuci tangan dan jaga jarak Tuhan, tapi itu semua tidak menjamin ya Bapak. Kami hanya perlu, kami juga perlu Tuhan, perlindungan Tuhan, kami juga perlu Tuhan, intervensi dan campur tangan dari Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam membuat setiap fisik kami untuk tetap sehat. Terima kasih Bapak. Ini doa kami semua buat setiap gereja yang ada di kota ini, juga buat gereja kami GKPBM di Garut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Sebentar kita juga akan berdoa bersyafaat Bapak dan Ibu untuk kota dan bangsa Indonesia, khususnya Pak Jokowi dan jajarannya, ekonomi yang mungkin saat ini sedang mengalami keadaan seperti ini. Semoga Tuhan pulihkan dengan baik dan angka positif semakin menurun dan angka kesembuhan semakin meningkat. Saya minta mungkin kalau misalkan diperbolehkan, Harliana dari mana ya boleh bisa pimpin doa kami kalau diperbolehkan, kalau bisa. Harliana, bagaimana bisa? Harliana, kalau enggak saya minta Pak Sinaga untuk memimpin kita dalam doa. Pak Sinaga, silakan memimpin kita doa untuk keadaan bangsa. Mana Pak Sinaga? Oh, bisa Pak? Videonya ditampilkan Pak. Kesulitan. Kalau begitu, aku minta Pak Ukam lagi sibuk nggak Pak? Aku minta tolong doakan dulu Pak. Doakan pemerintahan kita. Nanti saya akan tutup. Kedengaran suaranya? Ada? Kedengaran kok, kedengaran. Mantap. Yuk kita doa. Bapak, kami menyerahkan juga bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu di tengah upaya dan usaha pemerintah untuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat-Mu agar mereka dapat membawa rakyat dan bangsa ini, Tuhan, terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya semua yang terjadi di negara kami, negara Indonesia ini, Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Ada dalam pengawasan Tuhan. Dan kami percaya dalam segala hal Engkau bekerja untuk meletakkan kebaikan atas bangsa dan negeri kami, Tuhan. Walaupun banyak hal yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti ekonomi merosot dan juga ketimpangan banyak terjadi, kami percaya Tuhan, Kau masih terus bekerja untuk memulihkan kembali bangsa dan negeri ini. Kami tetap percaya apa yang dialami negeri ini, Tuhan terus merancangkan kebaikan bagi negeri ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehadiran umat-Mu, gereja-Mu, Tuhan. Para hamba-Mu yang melayani di negeri ini, Tuhan, yang Kau tempatkan di pelosok-pelosok negeri ini, kami tetap percaya mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan menjadikan mereka saksi-Mu untuk bawa banyak pemulihan atas bangsa dan negeri ini. Dan untuk saksi-Mu untuk bawa banyak orang kepada pengenalan akan Allah yang hidup. Kami juga percaya keteladanan hidup mereka, keberadaan mereka akan jadi saluran berkat bagi banyak orang yang belum mengenal nama Allah yang hidup. Kepadamu Tuhan, kami percayakan seluruh keberadaan bangsa dan negeri ini. Dan kalau kami boleh berharap kepada Tuhan, kami ingin melihat Tuhan, angka yang terkena positif corona itu semakin menurun. Dan yang juga yang mengalami kesembuhan semakin melimpah, semakin banyak Tuhan. Bahkan yang mengalami kematian semakin menurun, bahkan kalau boleh dikatakan tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit corona.
percaya keberadaan negeri dan bangsa ke dalam tanganmu, dan kami tetap percaya dalam segala hal. Tuhan tetap menyertai bangsa dan negeri kami, dan Tuhan berkenan memulihkan bangsa dan negeri kami. Kami bersyukur menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam namamu kami ucap syukur. Berserah kepadamu Tuhan. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa berkat. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Engkau mendengar setiap pokok doa ini, karena kami tahu bahwa Engkau juga yang akan langsung turun tangan Tuhan untuk menolong setiap keadaan di mana kami melihat seperti ini. Kau yang selalu menyertai pokok-pokok doa ini Tuhan. Ada banyak pergumulan yang mungkin belum kami sebutkan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang tahu semuanya, dan Engkau juga yang akan terlibat langsung dalam setiap pokok-pokok doa yang ada Bapak, dalam pergumulan apapun jemaat-Mu dan bangsa dan negara di mana kami ada saat ini. Saudara-saudara, mari sama-sama mengangkat tangan kita dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semuanya ini dilandaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, Bapak dan Ibu, puji Tuhan akhirnya beres juga ya doa malam secara perdana kita lakukan melalui Zoom.